Halo, perkenalkan nama saya Riri Saragi. Saya berasal dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas AB3D, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insiden pajak dan elastisitas permintaan. Tapi sebelum itu, kita bahas mengenai pengertian pajak terlebih dahulu yuk. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Pengenaan pajak akan mengubah keseimbangan pasar, dan ilmu yang mempelajari tentang pajak disebut tax incidence atau insiden pajak. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayarkan pada waktu jual beli ke atas barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Hubungan insiden pajak dan elastisitas permintaan. Yang pertama, semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Agar lebih jelas, kita lihat grafik berikut ini dulu yuk. Garis vertikal adalah sumbu Y, yaitu harga. Garis horizontal adalah sumbu X, yaitu kuantitas. Dan garis yang menyilang ini adalah interaksi permintaan dan penawaran di pasar sebelum adanya campur tangan pemerintah. P adalah harga yang berlaku di pasar, dan Q adalah jumlah barang yang ditransaksi. Nah, bagian biru ini kita sebut dengan total revenue. Nah, di sini dapat kita lihat pajak yang dikenakan oleh pemerintah membuat kurva bergeser ke kiri, dari S menjadi S1, keseimbangannya juga bergeser dari E menjadi E1, sehingga harga yang berlaku di pasar akan naik dari P menjadi P1. Kenaikan harga ini mengakibatkan transaksi dari Q jadi Q1. Dan total revenue-nya pun berubah ya. Nah, ini adalah wilayah transaksi setelah dikenakan pajak oleh pemerintah. Kesimpulannya adalah, pada permintaan elastis, pajak lebih banyak ditanggung oleh konsumen. Nah, tadi kan kita telah mempelajari mengenai grafik permintaan elastis. Sekarang, yuk kita pelajari mengenai grafik permintaan yang inelastis. Nah, ini adalah grafik permintaan yang inelastis. Garis D adalah permintaan, S adalah penawaran, dan garis putus-putus ini adalah total revenue. Akibat pajak, kurva penawaran bergeser ke kiri, dari S menjadi S1, sehingga terjadi titik perpotongan yang baru. Bisa kita lihat, total revenue-nya juga berubah ya, menjadi lebih luas. Kesimpulan yang terjadi pada grafik ini adalah, pada permintaan inelastis, pajak lebih banyak ditanggung oleh konsumen. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai insiden pajak dan elastisitas permintaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.